sakit gitu, ada nggak? Sehat semuanya ya? Oke, sebelum kita belajar sosiologi, Ibu mau minta tolong kepada kalian semua. Coba dilihat meja kanan kirinya udah rapi, atau ada sampah-sampah yang masih ada di atas meja, tolong disimpan dulu. Aman ya? Oke, karena udah siap untuk belajar sosiologi, Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Siang, mari teman-teman sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu pengen absen terlebih dahulu. Jika nanti Ibu sebut nama kalian, kalian angkat tangannya ya. Oke. Agatha, Ahmad Fadri, Hadir, Bu. Alexandria, Anissa Sabrina, Anselo, Ardianto, Hadir. Arka, Hadir, Bu. Arsya, Zahwatu, dan yang terakhir ada Zara. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini Rayhan doang ya? Oke, kayaknya masih pagi, kalian masih lemes-lemes banget nih. Coba Ibu mau tes semangat kalian dengan tepuk cinta sosiologi. Tapi kalian sambil duduk aja, oke? Instruksi dari saya. Tepuk cinta sosiologi. Cinta kecil, cinta sosial, cinta besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari materi terkait apa? Interaksi sosial. Tapi Ibu mau tanya dulu nih ke kalian semua. Pekan lalu kita sudah membahas materi sosiologi terkait materi apa? Tindakan sosial. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih tindakan sosial itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, cakep banget Ibu. Coba Ibu mau tes macam-macam dari tindakan sosial ada berapa? Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, cakep. Berarti kalian masih hafal semuanya. Dan hari ini saya akan membahas terkait materi interaksi sosial. Nah, sudah terlihat? Oke, kita akan membahas terkait materi interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan lainnya, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian semua. Apa sih yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata interaksi sosial? Berbicara, percakapan, ngobrol, bertemu. Ada lagi? Apa Ardianto? Timbal balik, ada lagi? Itu yang kalian sebutkan benar sekali. Tapi pada intinya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara apa? Antara dua orang atau lebih, yang dimana melalui adanya antar individu ataupun individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Kita next. Nih, bisa kalian lihat pengertiannya. Pada dasarnya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu dan juga kelompok dan juga antar kelompok. Nah, menurut tokoh Gilin mengatakan bahwasannya interaksi sosial itu sebagai hubungan-hubungan sosial yang menyangkut adanya hubungan antar individu atau individu dan juga kelompok atau bahkan antar kelompok. Nah, Ibu mau tanya ke kalian, kenapa sih interaksi sosial itu penting? Ada yang tahu? Karena kita makhluk sosial. Ada lagi? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Ada lagi yang mau coba? Dari yang teman-teman kalian katakan itu benar sekali. Bahwasannya, kenapa sih interaksi sosial itu penting? Karena di dalam masyarakat, jika tanpa adanya interaksi sosial itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama. Berarti kalian sudah paham nih definisi dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu adanya
ibu berbicara di depan kaca, ibu ngomong nih di depan kaca, menurut kalian itu termasuk ke dalam interaksi sosial bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ibu ngomong sendiri, karena nggak ada timbal baliknya. Seperti definisi bahwasannya interaksi sosial itu adanya dua orang atau lebih pelakunya, betul? Berarti contoh dari interaksi sosial, menurut kalian apa? Kerja kelompok, terus ibu lagi berbicara menjelaskan materi kepada kalian, itu termasuk interaksi sosial. Terus kalau misalkan nih kalian lagi ngobrol sama teman sebangku, itu termasuk interaksi sosial. Oke, berarti kalian bisa membedakan ya, mana yang interaksi sosial, mana yang bukan. Lalu yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Contohnya misalkan kalian punya media sosial, nah kalian bisa melakukan percakapan menggunakan stiker atau kalian mengirimkan pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan, itu bisa disebut dengan simbol atau lambang. Lalu di sini ada dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Ketika kalian ada tugas kelompok, kalian pasti melakukan diskusi, iya nggak? Ada nggak sih kalau kerja kelompok kalian nggak diskusi satu sama lain? Nggak ada, berarti kalian saling berdiskusi sama satu sama lainnya ya. Nah, berarti dari kelompok yang kalian lagi diskusikan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Apa sih tujuan yang hendak dicapai? Apa? Tujuan yang hendak dicapai ketika kalian bekerja kelompok? Tugasnya pengen cepat selesai. Terus kalau misalkan kalian dengan adanya tugas kelompok dikerjain bareng-bareng, berarti tugasnya itu lebih ringan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan ngebahas terkait syarat-syarat interaksi sosial. Nah, menurut Sujono Sukarto, beliau mengatakan bahwa syarat dari terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Ada apa aja anak? Kontak sosial dan komunikasi. Nah, kalau kontak sosial seperti apa sih Bu? Kontak sosial itu seperti misalkan adanya hubungan sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung seperti apa? Ada yang tahu? Bertemu, pintar. Ada lagi? Ketika kalian ngobrol di dalam kelas sama teman-teman, itu termasuk ke dalam kontak sosial secara langsung. Nah, secara tidak langsung seperti apa Bu? Ada yang tahu? Telepon, video call, Zoom. Nah, kalian kemarin sempat kan melakukan PJJ ya kan, melalui Zoom. Nah, itu termasuk ke dalam kontak sosial secara tidak langsung. Nah, kalau komunikasi itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku. Maka dari itu ada kelima poin dari syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang mau bantu baca? Brenda boleh silakan. Menurut Sujono Sukarto, cara terjadi interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Interaksi harus berpedoman kepada norma-norma atau kaidah sebagai acuan, harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, ada interaksi sosial bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Oke, berarti dari kelima poin ini termasuk ke dalam syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Sudah pasti adanya hubungan timbal balik, lalu adanya reaksi antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya. Dan pastinya ketika kalian melakukan interaksi itu ada yang namanya norma, itu udah pasti. Lalu harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ketika kalian video call sama saudara atau kerabat kalian, pasti kan memiliki tujuan dan juga maksud kan. Nah, lalu di sini ada interaksi sosial yang bersifat positif, dinamis, dan juga saling berkesinambungan satu sama lainnya. Bisa kita next? Bisa. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Paham semua? Paham. Baik, Ibu akan lanjut. Nah, selanjutnya ini ada faktor pendorong interaksi sosial. Boleh minta tolong siapa yang membaca? Ada apa aja? Satu. Terus yang kedua? Ketiga? Keempat? Simpati.
Lalu yang kedua, sugesti. Sugesti itu apa, Bu? Mempengaruhi, pengaruh. Lalu yang ketiga, identifikasi. Ada yang tahu? Identifikasi itu adalah ini kegiatan yang kayak misalkan di sini ada nggak sih yang suka K-pop? Ya kan? Nah pasti kan di situ kalian meniru gaya pakaiannya, misalkan kayak Brenda nih, Brenda suka sama Lisa Blackpink. Nah dengan adanya si Lisa Blackpink ini, si Brenda itu meniru dengan gaya pakaiannya, terus juga bagaimana cara dia berpakaian dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam identifikasi. Nah lalu yang keempat itu ada simpati. Simpati itu dapat merasakan. Dan kelima itu empati. Empati itu adalah merasakan lebih dalam. Ya, itu termasuk. Nah, dari kata kunci kelima poin ini, kalian bisa mengingatnya dengan cara seperti ini. Misalkan satu, imitasi itu adalah meniru. Meniru siapa? Meniru misalkan siapa namanya? Shiva. Shiva itu meniru gaya belajarnya Leonita. Karena Shiva itu melihat bahwasanya Leonita itu selalu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, gimana sih caranya Shiva itu bertanya kepada Leonita, gimana sih gaya belajar kamu agar mendapatkan nilai yang memuaskan? Seperti itu contohnya. Berarti meniru. Lalu yang kedua, sugesti, adanya pengaruh. Pengaruh apa? Misalkan contoh, PJ sosiologinya kan ada Aurel. Nah, Aurel berkata nih kepada teman-teman semuanya yang ada di 11, guys, besok Bu Fatimah nggak masuk, gitu kan? Dan kalian tuh seneng nih kalau Bu Fatimah nggak hadir, gitu kan? Karena kelasnya free class. Padahal belum tentu Bu Fatimah itu besoknya tidak hadir, gitu. Karena si Aurel ini tuh tidak dapat informasinya dari ibu kalau misalkan besok tidak hadir, adanya pengaruh. Lalu yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi yang tadi ibu bilang, contohnya kayak penggemar K-pop atau yang cowok-cowok yang suka sepak bola. Nah, kalian atau yang suka basket kan pasti kalian punya role modelnya ya. Kayak misalkan pengen seperti dia, seperti itu. Nah, simpati dapat merasakan, ada tahu nggak contohnya apa? Simpati, ada nggak? Contohnya ada di sekitar kalian aja. Contohnya gini, kemarin kalian masih ingat Keisha sama Kayana lomba DBL? Nah, dari kelas 1 memberikan semangat dan juga dukungan kepada mereka. Nah, itu termasuk ke dalam simpati. Nah, bedanya apa, Bu? Simpati sama empati. Nah, kalau empati kan merasakan lebih dalam. Contohnya seperti ketika Bu Fatimah ikut sedih, ikut menangis ketika melihat anak murid ibu tuh tersakiti, atau melihat ibu dari orang tua anak murid ibu tuh meninggal. Jadi ibu merasakan, lebih dalam. Jadi kalian paham ya, kalau imitasi kata kuncinya apa? Meniru. Kalau sugesti? Pengaruh. Lalu identifikasi tadi? Iya, meniru secara keseluruhan. Lalu simpati? Dapat merasakan. Dan yang terakhir empati? Merasakan. Berarti kalian sudah bisa mengingat ya perbedaan-perbedaan dari kelima faktor pendorong. Bisa ibu lanjut? Bisa. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalau proses asosiatif itu ada berapa? Ada 4. Coba sebutin. 1. 2. 3. 4. Nah, kalau yang disosiatif, persaingan, bisa dihafal ya. Kalau asosiatif itu ada berapa? 4. Kalau disosiatif? 3. Oke, kita bahas secara bersama. Pertama, proses asosiatif. Apa sih, Bu, proses asosiatif itu? Ada yang tahu? Gak apa-apa kok, ngomong aja kalau misalkan, Bu, saya nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Jadi proses asosiatif itu merupakan interaksi sosial bersifat positif yang dimana
kerjasama. Kerjasama ini didefinisikan sebagai suatu usaha secara bersama antara individu, kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini memiliki 5 bentuk. Ada apa aja anak-anak? Kerumunan, bergabung, kooptasi, dan yang terakhir joint venture. Nah, contoh dari kerukunan atau gotong royong, ada yang tahu nggak contohnya? Kerja bakti, terus kalau misalkan kerja kelompok, piket, betul. Biasanya kalian di setiap hari Rabu itu ada kegiatan serba bisa, ya kan? Nah, kalian di kelas 1 itu melakukan kegiatan bersih-bersih di dalam kelas. Nah, itu termasuk ke dalam kerukunan atau gotong royong. Nah, kalau bargaining itu adalah tawar-menawar. Maksud dari tawar-menawar apa, Bu? Nih, kalian pernah nggak sih berbelanja di pasar, di mall, atau di Tanah Abang? Pasti pernah dong? Nah, biasanya kalian melakukan tawar-menawar atau negosiasi, betul? Nah, itulah yang dinamakan dengan bargaining. Misalkan kayak Kayana mau beli baju sablon di Tanah Abang. Nah, ketika mau bayar, Kayana itu melakukan adanya negosiasi untuk kesepakatan. Kira-kira bisa nggak sih dengan harga segini gitu. Nah, itu namanya tawar-menawar atau bargaining. Kalau kooptasi apa sih, Bu? Kooptasi itu adalah ketika kalian dilibatkan oleh OSIS. Misalkan gini, OSIS SMA 53 Jakarta melakukan open recruitment kepanitiaan yang dimana melibatkan dari masing-masing setiap kelas. Nah, itu kan berarti ada rasa keterlibatan antara OSIS dengan pihak siswa-siswa SMA Negeri 53 Jakarta. Nah, termasuk ke dalam kooptasi. Jadi dilibatkan kalian, tidak hanya panitianya itu OSIS saja, tapi siswa-siswa pun dilibatkan. Paham sampai sini? Nah, kalau koalisi itu adalah kerjasama yang dimana kerjasamanya ini tuh dilakukan secara tujuannya bersama gitu. Contohnya, kalian ada nggak sih yang ikut organisasi Karang Taruna? Ada nggak? Kamu ikut organisasi Karang Taruna? Nah, pasti biasanya kan kalau ada melakukan baksos Palestina dan lain sebagainya, itu biasanya kan melakukan kerjasama dengan Kita Bisa, penggalangan dana. Nah, itu melakukan penggalangan dana secara bersama atau collaboration yang dimana untuk warga-warga itu memberikan bantuan gitu kepada yang lebih membutuhkan gitu. Nah, yang terakhir ada joint venture. Joint venture itu apa sih, Bu? Joint venture itu ketika kalian masuk ke dalam suatu organisasi, nah kalian dilibatkan ke dalam joint venture tersebut. Sampai sini paham? Coba Ibu mau minta tolong yang akomodasi, siapa yang mau baca? Bentar lagi. Coba dari tadi deretan sini mau nih, coba dong deretan sini ada yang mau nggak? Siapa yang mau? Boleh Najma, silakan. Akomodasi memiliki 2 pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Beberapa tujuan akomodasi adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan titik temu dari perbedaan pendapat. 2. Mencegah konflik antar individu atau kelompok. 3. Menjalin kerjasama antar kelompok yang berbeda latar sosial atau budaya. Dan 4. Mengusahakan penyatuan kelompok, misalnya melalui perkawinan. Oke, terima kasih Najma. Ada yang tahu nggak contoh dari akomodasi itu apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, coba Ibu bantu memberikan contohnya. Misalkan contoh dari akomodasi, Arka dan juga Ardian tuh bertengkar hebat nih di dalam kelas. Nah, terus habis itu sampai tonjok-tonjokan. Lalu salah satu temannya lapor nih ke BK. Nah, dari BK, si Arka sama si Ardian tuh ini masuklah ke dalam BK bersama guru-guru untuk melakukan mediasi. Nah, mediasi ini untuk apa gunanya? Gunanya untuk mereka itu dilakukan mediasi untuk misalkan dia akan takutnya nanti di lingkungan sekolah lainnya atau di luar melakukan keributan lagi, sehingga dijadikannya mereka itu melakukan mediasi untuk berdamai bersama dengan guru-guru. Ditanyalah mereka kayak penyebabnya apa bisa terjadi konflik. Jadi si Arka sama si Ardianto ini udah tidak boleh nih nanti di luar-luar untuk bertengkar lagi ya, tidak boleh bertengkar ya. Siap. Berarti contoh akomodasi contohnya seperti itu anak-anak, melakukan mediasi. Kan di sini ada mencegah terjadinya konflik antar individu atau kelompok. Tidak hanya individu saja, tapi kelompok juga bisa. Misalkan kalian
geng yang satu bertengkar dengan geng yang kedua gitu. Nah, mereka ini geng antara satu dan geng yang kedua ini melakukan mediasi juga, seperti itu, adanya mediasi. Asimilasi. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan bersama berdasarkan kepentingan dan juga tujuannya. Nah, di sini ada, coba kalian lihat, ada faktor yang mempermudah dan juga ada faktor yang menghalangi. Coba baca bareng-bareng. Kalau faktor yang mempermudah apa? Toleransi, kesepakatan ekonomi bersama, kesamaan unsur budaya, perkawinan campuran, dan adanya unsur bersama dari luar. Coba kalau faktor yang menghalangi? Isolasi sosial, minimnya pengetahuan budaya lain, rasa takut dan curiga, anggapan superioritas daya sendiri, perbedaan fisik, group feeling yang kuat, diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, serta konflik kepentingan dan pribadi. Oke, sampai sini paham? Coba selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi itu adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru yang tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contohnya ini ada yang tahu gambar apa? Candi apa? Candi Borobudur apa Candi Prambanan? Pintar. Ini adalah Candi Borobudur yang merupakan adanya perpaduan antara kebudayaan India dan juga kebudayaan Indonesia. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, silakan Aurel. Ibu, saya mau tanya, apa sih perbedaan asimilasi sama akulturasi? Oke, pertanyaannya cakep banget nih, Aurel. Asimilasi dan juga akulturasi. Coba kita lihat secara bersama. Kalau asimilasi ini, Ibu beri kata kunci. Perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan adanya kebudayaan. Asimilasi itu adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya, siapa yang orang Jawa? Banyak ya orang Jawa di sini. Kalau orang Batak ada orang Batak? Orang Batak ada. Nah, coba Ibu memberikan contohnya itu suku Jawa dan suku Batak. Nah, suku Jawa dengan suku Batak bermaksud apa? Mengadakan acara pernikahan tradisi antara suku Jawa dan juga suku Batak. Nah, dari suku Jawa dan suku Batak kan pasti memiliki perbedaan-perbedaannya. Nah, dari kedua kebudayaan tersebut melahirkan adanya kebudayaan baru seperti itu. Nah, contohnya di sini ada kan perkawinan campuran antara suku Jawa dengan suku Batak seperti itu. Sehingga dari adanya kedua suku tersebut terjadinya atau munculnya kebudayaan baru seperti itu, Aurel. Itu kalau asimilasi. Nah, kalau misalkan akulturasi. Akulturasi itu sama, perpaduan antara dua kebudayaan, tetapi dia itu tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Di sini kan contohnya Borobudur. Tapi Ibu mau ngasih contoh lainnya. Kalian tahu musik gamelan? Nah, zaman sekarang kan banyak ya musik gamelan itu disandingkan dengan gitar, terus atau dengan drum dan lain sebagainya. Nah, disinilah termasuk ke dalam akulturasi, yang dimana membentuk adanya dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Kayak gitu kan, kalau asimilasi tadi dia dua kebudayaan tapi melahirkan kebudayaan baru. Sedangkan kalau akulturasi dia dua kebudayaan tapi tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Sampai sini paham? Paham. Oke, minggu depan kita akan membahas terkait nilai dan norma sosial. Kita sampai bentuk-bentuk interaksi sosial terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu akan ada games. Gamesnya itu tetap terkait sosiologi, tapi secara berkelompok. Sudah diberitahu kan kelompoknya minggu lalu sama Ibu? Nah, kalian boleh membentuk secara kelompok terlebih dahulu. Coba. Ini malu. Kelompok satu mana? Ini Bu. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Empat, lima,
Oke, ini gua akan berikan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke, dapat banyak nih Rama. Dapat berapa nih? Kelompok 3 maju ke depan yang mendapatkan skor poin 200 poin. Tepuk tangan. Ayo maju ke depan. Mempresentasikan. Yang lain dengerin ya. Kita mendengarkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mengapa komunikasi penting dalam interaksi sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya interaksi satu sama lain.